Jadi kata beliau saja yang temui. Tapi karena belusukan tidak keburu pulang. Sedangkan guru macet, beliau nggak pakai forwarder, jadi buru-buru ini sudah marah. Jadi beliau telepon, tolong temui dulu 30 orang. Ya 30 orang mah kecil gitu saya pikir. Suruh aja makan ke atas, katanya tidak mau. Terus turun ke bawah, sampai ke bawah, mana orangnya? Di depan Pak. Terus ngapain? Besi bapak undang katanya. Nah saya sampai di depan, ada brimob, ada pagar. Saya pikir halu-halu aja, ayo 30 orang ikut saya untuk ngomong gitu. Mereka bilang, katanya pilihan rakyat, ayo maju sini. Saya bilang gimana maju kan? Terus ada intel bilang begini dari brimob, Pak, protapnya kalau bapak udah menyeberangin pasukan brigade ini, kami tidak bisa ikut. Ya saya pikir masa saya lari kabur pulang, udah di balik kota. Ya saya cuma berpikir ini kayak nonton film Troy saja nih, di bantai Achilles ditonton semua orang. Ya udah saya bilang ya buka. Begitu buka ya udah saya jalan sampai di depan. Saya pengennya bilang ya di sini saja. Enggak, naik Pak. Terus sampai lewat gurunya begini, takut ya. Senyumnya asli apa palsu itu. Ya saya mah memang senyum takut juga senyum masalahnya. Dia senyum sampai di atas dia bilang, ini ada pejabat pusat sudah setuju nih 2,7 juta. Jadi Bapak berapa? Setuju atau tidak? Ini di panggung. Ya, jadi kalau orang kreatif itu saya pikir salah satu kunci kreatif itu apa teman? Ngomong dulu baru mikir, itu baru kreatif. Itu kreatif. Kalau bisa mikir dulu baru ngomong itu udah nyontekan, udah original lagi gitu loh. Yang namanya kreatif yang original orang susah ikutin, bahkan kamu sendiri pun nggak bisa ikutin karena kamu juga kaget gitu. Kok bisa ngomong itu ya? Nah, itu baru kreatif gitu. Jadi waktu saya ngomong begitu, ya saya langsung bilang tidak bisa, dipecat kalian semua. Karena kreatif dia juga kaget. Kok ada yang berani ngomong begitu kan? Nah di sini baru ilmu marketingnya jalan. Begitu saya lihat semua kaget, wah ini aman nih, udah kaget kan? Kan kira aman kan? Tapi jangan diulangin 2 kali, kreatif gak ada 2 kali, sekali aja. Habis itu saya langsung bilang, saya akan menaikkan kalian, ada jaminan kesehatan segala macam, saya cerita. Sekarang ayo kumpul 30 orang, ikut saya di dalam diskusi kita makan siang. Mereka ribut menentukan siapa, saya cepat-cepat turun langsung masuk ke dalam. Nah di situ pertama kali saya melihat kayak di film-film teman. Jadi waktu saya di luar itu pagar brimob itu ditutup. Tapi begitu saya jalan kencang masuk, itu pintu langsung buk, saya lewat, tutup lagi. Saya pun nggak mau lihat langsung jalan aja nyelonong. Nah sampai di situ saya berpikir kalau 30 orang yang masuk ke dalam nanti bisa kita ajak damai, negosiasinya lancar. Khawatir yang 2.500 di luar curiga masuk angin atau disogok. Nah timbullah ide kalau gitu tolong divideokan supaya semua nonton. Ternyata yang dikeluarin cuma pas saya marah-marahnya doang. Foto-fotonya nggak ada. Tapi kan itu tonton secara total, ya orang jadi tahu seperti itu. Itu awal mulanya gagasan untuk mengunggah nama-namanya ya. Lumayan kreatif, lumayan kreatif. Ya. Nah, tunggu dulu. Sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa yang kita lakukan. Kalau mengingat kembali ke belakang ya, sejak anggota DPR, sebenarnya DPR RI, Anda kan menjelaskan di website Anda semua tentang perjalanan, pembiayaan, semua laporan keuangan yang tidak dilakukan oleh anggota DPR lain. Apa yang membuat Anda merasa perlu melaporkan semua? Padahal itu kan uang-uang Anda. Bukan uang saya kan. Kalau kita itu pikirnya sederhana juga sebetulnya. Pertama, kalau kita suruh pembantu kita belanja saja, kadang-kadang kita suruh tulis. Waktu saya kuliah dulu kan, cabai apa gitu kan, kita pengen tahu lah catatannya. Nah sekarang kita digaji dari rakyat, tentu semua orang ingin tahu kan dapatnya berapa gitu loh. Karena selama ini tidak pernah anggaran itu dibuka. Ya selama yang kita tahu ya kita buka saja. Ini juga bagus untuk kita turun ke lapangan. Jadi kalau orang minta duit sama kita bilang duitnya cuma segitu, gimana mau bagi? Ada alasannya kira-kira. Jadi semua bisa ada alasannya. Ya, menarik. Siapa yang sudah nonton film pendek
Siapa yang sudah pernah nonton Jurus Ahok, film pendek Jurus Ahok? Oh ada ya? Oh banyak juga yang nonton. Iya. Film ini mengesankan bagi saya. Kebetulan saya diundang untuk nonton. Saya udah nggak tahan, saya SMS Pak Ahok. Anda harus nonton, Anda harus nonton. Apa yang membuat saya tertarik? Cara berkampanye. Menurut saya ini kreatif banget. Kreatifnya adalah apa? Beliau ini nggak punya uang. Anda serius itu nggak punya uang ya? Adalah belum kaya raya saja. Belum gitu. kaya, tapi ada uang ya. Tapi saya kaya sebetulnya. Oke. Ini definisinya. Saya kaya karena saya punya semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Iya. Karena nggak punya uang. Jadi saya kaget-kaget lihat film itu. Pembuat filmnya ada nggak di sini? Biasanya anak kreatif kumpul di sini. Yang buat film itu anak-anak muda ini ya, perempuan ada di situ. Nah, mereka mendokumentasikan, mengambil dokumentasi perjalanan Ahok kampanye. Di situ saya lihat, pertama Anda secara terbuka bicara kepada orang-orang. Begini, saya ingat betul kalimatnya. Dia bilang, bapak-bapak, kalau bapak-bapak perlu uang, memilih saya karena ingin dapat uang. Gak ada itu, gak ada, saya gak punya uang. Gak akan dapat uang. Saya kira orang gila ini. Tapi Anda gak gila kan ya? Gilanya ada, cuma masih lolos waktu dites gitu loh. Kan jadi pejabat itu kan mesti dites kan kadar gila. Saya Itu lolos ya? Dan masih di bawah. Gitu. Dan saya harus pastikan, kalau enggak, untuk apa acara ini kita teruskan? Kemudian kedua yang menarik, ini bisa sambil jalan gini, apa ada 3 ibu-ibu atau 4 lah, saya lihat nggak banyak, antara 3 dan 4. Berhenti Pak Ahok, ibu-ibu diajak ngobrol, ibu-ibu persoalan yang ibu hadapi sekarang apa? Bagaimana harga cat dan seterusnya? Saya bilang ngapain diurusin ibu-ibu cuma 3 orang di pinggir jalan, Anda berhenti, Anda wah diskusi berat. Aku lagi nggak ada kerjaan ini orang. Apa yang membuat Anda merasa penting 3 ibu-ibu Anda layani sampai selama itu? Saya kira kan sebetulnya setiap warga itu kan semua orang yang berharga. Mau 1 orang atau 3.000 orang ya sama. Kalau kita melayani ya sama. Karena kalau kita dasarnya kalau kita berpikir, saya kira dalam produk